Optik Melawai. Jelang puncak haji, segala persiapan untuk melayani jemaah haji semakin dimatangkan. Tenda disiapkan untuk menampung para jemaah haji lengkap dengan pendingin udara mengingat suhu udara dapat mencapai lebih dari 45 derajat Celcius. Selain itu, Kemenhaj juga mempersiapkan fasilitas lainnya seperti toilet dan air bersih serta layanan kesehatan. Petugas haji juga mengingatkan jemaah haji punya kesiapan fisik dan istirahat yang cukup untuk mengikuti rangkaian puncak haji. Sementara itu, pengecekan juga dilakukan di lokasi melempar jumroh di Jamarat. Jalur sepanjang 4 km dan melewati terowongan menuju tempat melempar jumroh perlu persiapan fisik yang prima. Petugas mengimbau jemaah haji untuk menyiapkan stamina dan membawa perbekalan yang diperlukan. Dan untuk mengetahui persiapan menjelang puncak haji telah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 di Mekah, Arab Saudi. Sofyan, sejauh mana persiapan fasilitas jemaah menjelang puncak haji nanti? Ya, Valen dan saudara, selamat sore waktu Arab Saudi. Bisa saya informasikan bahwa hari ini, Valen dan saudara, adalah hari ke-28 penyelenggaraan ibadah haji dari awal sampai saat ini. Kalau kita hitung-hitung sudah lebih dari 91% jemaah haji berangkat ke Tanah Suci ini. Jadi tinggal sedikit lagi nanti seluruh jemaah haji akan berkumpul di Mekah ini. Jemaah sudah mulai hafal rute, jadi ada beberapa jemaah yang mungkin bolak-balik ke Masjidil Haram dari hotel mereka. Jadi petugas juga sudah mulai enak untuk memberikan arahan kepada jemaah-jemaah karena mereka sudah mulai hafal rute. Jadi kalau persiapan saat ini memang difokuskan sudah tidak lagi ke Masjidil Haram, difokuskan ke Padang Arafah, yaitu tempat wukuf. Jadi jemaah terutama yang lansia dan disabilitas juga akan dipandu. Kita tahu bahwa jemaah lansia dan disabilitas ini, Valen dan saudara, jumlahnya lebih dari 30%. Jadi ini membutuhkan tantangan sendiri. Mereka juga harus mendapatkan pendampingan khusus. Apalagi kemarin waktu umroh wajib mereka sudah mendapatkan kursi roda dan mendapatkan pendampingan. Nah, sekarang nantinya adalah tantangannya ketika nanti jemaah akan melakukan wukuf di Padang Arafah dan mabit di Mina, Musdalifah, dan lempar jumroh. Ini tentu saja membutuhkan kesiapsiagaan. Nah, saat ini jemaah yang sebagian besar sudah melakukan umroh wajib, mereka berada di maktab atau di hotel masing-masing untuk istilahnya istirahat sejenak. Nah, di fase-fase istirahat itu, petugas menjambangi satu persatu jemaah yang memiliki kebutuhan khusus, disabilitas. Nah, di sini memang tantangannya adalah jemaah yang memiliki perhatian khusus atau lansia itu jauh lebih banyak daripada petugas. Nah, di sini tantangannya sendiri. Jadi petugas tidak bisa terus terang tidak bisa mendatangi satu persatu. Nah, di sini adalah strateginya petugas menitipkan kepada jemaah-jemaah yang lain agar bisa membantu. Jika ketika ada kebutuhan darurat, jemaah yang lain yang sehat bisa membantu untuk menelepon atau menghubungi petugas. Nah, di sini sinergi memang sangat diperlukan, Valen dan saudara. Jadi jemaah haji Indonesia semuanya seluruhnya memang berusaha berkontribusi. Petugas memang menyediakan waktu 24 jam, tapi karena jumlah jemaah Indonesia terbanyak di seluruh dunia, ini sinergi antar jemaah di Indonesia sendiri menjadi sebuah keniscayaan tersendiri supaya mereka bisa saling bantu. Kita tahu bahwa jemaah di Indonesia memang beragam, ada yang muda, ada yang lansia, bahkan ada yang memang sangat membutuhkan kebutuhan khusus seperti didorong dari awal sampai memang rangkaian ibadah haji. Nah, di situ ternyata sinergi bantu-pembantu, istilah dalam Indonesia gotong royong ini memang terlihat di sini. Jadi semuanya bekerja sama, jadi tidak hanya tanggung jawab petugas, memang itu memang jadi kewenangan Kementerian Haji dan Umroh dalam menyelenggarakan haji, tapi ternyata jamaah lain atau memang orang lain yang memang bukan saudara, tapi di sini menjadi saudara dan semuanya akhirnya bisa bekerja sama untuk memudahkan jemaah-jemaah baik yang lansia, disabilitas maupun yang lain untuk menyelenggarakan rangkaian ibadah haji dengan baik supaya nantinya bisa pulang dengan haji yang mabrur. Begitu, Valen dan saudara. Baik, budaya gotong royong Indonesia untuk saling menjaga jemaah satu sama lain masih diterapkan di sana. Terima kasih atas informasi yang sudah Anda bagikan kami. Sehat selalu, Sofyan Hartanto, jurnalis Kompas TV, langsung dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih atas laporan Anda. Sama-sama.